Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifat Pamungkas. Saya kelas dari JUM 2 dengan NPM 20059 ingin menyampaikan materi tentang Enterprise Architecture. Latar belakangnya: 1. Rumitnya sistem informasi dan komunikasi dalam organisasi. 2. Untuk menjaga keharmonisan sistem bila ada penambahan fungsi atau subsistem. Yang ketiga, untuk menyediakan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai suatu organisasi, visi misi, fungsi dan tujuan untuk mendukung terlaksananya fungsi organisasi. Definisi arsitektur yaitu gambaran atau rancangan sebuah bangunan. Dalam hal ini, bila dikaitkan dengan organisasi, merupakan suatu pedoman dalam membangun sistem informasi dan komunikasi dalam organisasi. Enterprise adalah suatu organisasi besar yang memiliki fungsi banyak bagian-bagian untuk menjalankan fungsi organisasi dan terjadi pertukaran informasi dalam berbagai bentuk. Enterprise Architecture. 1. Sebuah mekanisme untuk menjamin sumber daya informasi teknologi dari perusahaan atau organisasi agar berada pada jalur strategi. Yang kedua, tool untuk membantu eksekutif berpikir tentang organisasi secara menyeluruh dan untuk membantu dalam pengambilan keputusan menurut Paul 2004. Yang ketiga, deskripsi misi para stakeholder mencakup parameter informasi, fungsionalitas atau kegunaan, lokasi, organisasi, dan kinerja. Arsitektur enterprise menjelaskan rencana untuk membangun sistem atau sekumpulan sistem menurut Ovals 2001. Alasan harus memiliki enterprise arsitektur. 1. Menjabarkan hubungan atau keterkaitan antara tujuan organisasi dengan sistem informasi dan komunikasi. 2. Mendukung pengambilan keputusan atau investasi. 3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung aktivitas operasi organisasi sekaligus usaha dalam menekan biaya. Contohnya: 1. Mengurangi redundansi atau tumpang tindih sistem informasi dan komunikasi. 2. Menggunakan kembali informasi dan komponen software. 3. Pemilihan solusi teknologi baru secara efektif. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan integritas data antar bagian dalam organisasi. Pengembangan standar-standar dalam sistem informasi dan komunikasi mengurangi jumlah antarmuka antar aplikasi. Enterprise Architecture Planning atau IEP adalah proses pendefinisian arsitektur dalam penggunaan informasi untuk mendukung bisnis dan rencana untuk mengimplementasikan arsitektur tersebut menurut Spivak 1992. IAP 2. Arsitektur mendefinisikan dan menggambarkan data, aplikasi dan teknologi yang dibutuhkan dalam mendukung bisnis. Contohnya blueprints, drawing, model. Defining yaitu mendefinisikan bisnis dan arsitektur. Planning mendefinisikan perencanaan yang harus dilakukan untuk menuju implementasi. Komponen EAP. Lapisan 1 terdiri dari inisiasi perencanaan, lapisan 2 model bisnis dan sistem dan teknologi saat ini, lapisan 3 arsitektur data,
arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Yang keempat, implementasi atau rencana migrasi. Penjelasan lapis 1, inisiasi perencanaan. Memulai EAP pada jalur yang benar, termasuk menentukan metodologi yang akan digunakan, siapa yang harus terlibat, dan toolset yang akan digunakan. Hal ini akan mengarahkan dalam menghasilkan suatu rencana kerja EAP dan menjamin komitmen manajemen untuk menyelesaikan keseluruhan fase. Lapis 2, model bisnis. Kumpulan knowledge base tentang bisnis dan informasi yang digunakan dalam menjalankan bisnis. Sistem dan teknologi saat ini mendefinisikan apa sistem aplikasi yang dipakai saat ini dan platform teknologi pendukung yang digunakan. Lapis 3, arsitektur data, mendefinisikan jenis data utama yang dibutuhkan untuk mendukung bisnis. Arsitektur aplikasi mendefinisikan jenis aplikasi utama yang dibutuhkan untuk mengatur data dan mendukung fungsionalis bisnis. Arsitektur teknologi informasi mendefinisikan jenis teknologi informasi yang dipakai saat ini. Lapis 4, implementasi atau rencana migrasi, mendefinisikan urutan untuk implementasi aplikasi, jadwal implementasi, biaya atau keuntungan, analisis, dan menentukan jalur migrasi dari saat ini sampai dapat memenuhi keinginan. Berikut gambar metodologi informasi energy planning. Perencanaan strategi informasi, memiliki data, tinjauan strategis atau informasi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan enterprise secara efektif. Perencanaan strategi informasi beraktivitas, tinjauan strategi atas pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja enterprise. Analisis area bisnis, memiliki data, model data logikal yang telah dinormalisasi sepenuhnya. Aktivitas, proses-proses yang dibutuhkan untuk mengoperasikan enterprise dengan keintegrasiannya. Perencanaan dan perencanaan sistem, menggunakan data rancangan rekaman-rekaman yang digunakan dengan prosedur yang spesifik. Beraktivitas rancangan prosedur-prosedur untuk menjalankan proses-proses. Konstruksi, menggunakan data program aplikasi untuk data. Beraktivitas rancangan program logik yang terperinci. Keuntungan bisnis dari EAP. 1. Fokus pada penggunaan strategis teknologi untuk mengatur data sebagai aset. 2. Fasilitas standar komunikasi dan mengurangi inkonsistensi data dan redundansi. 3. Dokumentasi meningkatkan pengertian terhadap bisnis. 4. Model dapat digunakan untuk menjalankan bisnis dan menguji pengaruh perubahan bisnis. Keuntungan bisnis dari EAP. Fokus pada penggunaan bisnis. Keuntungan dari sistem perencanaan bisnis, lebih responsif terhadap kebutuhan konsumen, mengurangi biaya entry data. 3. Biaya utama berkurang. 4. Menambah produktivitas pegawai. 5. Efisiensi pemeliharaan sistem berarti perbaikan pelayanan. 6. Arsitektur menghapuskan kerumitan biaya antar sistem yang berbeda. Perbedaan EAP dengan perencanaan sistem informasi tradisional. Arsitektur dibangun atas dasar model fungsional bisnis. Model fungsional bisnis adalah knowledge base tentang bisnis apa yang dilakukan
dan informasi apa yang digunakan untuk mengarahkan bisnis. Contohnya A. Perencanaan sistem dengan tradisional tidak memulai dengan definisi bisnis secara keseluruhan. B. Model bisnis mencerminkan sifat alami bisnis dan menawarkan fondasi yang stabil di mana arsitektur dapat didefinisikan. C. Arsitektur mendukung kebutuhan bisnis, bukan individu. Yang kedua, EAP mendefinisikan data sebelum aplikasi. Contohnya A. Langkah perencanaan pelaksanaan tradisional adalah menentukan sistem aplikasi, mana yang dibutuhkan untuk mendukung bisnis dan apa yang dilakukan oleh aplikasi ini. Langkah kedua adalah menentukan data yang perlu diproses. Langkah ketiga, pada EAP, pertama, arsitektur mendefinisikan seluruh data yang dibutuhkan untuk mendukung bisnis. Yang terakhir, setelah lengkap, kemudian langkah kedua, arsitektur mendefinisikan aplikasi yang dibutuhkan untuk mengatur data. 3. EAP menggunakan dependensi untuk menentukan rencana implementasi. Contohnya, pada perencanaan tradisional, urutan implementasi bergantung pada posisi atau pengaruh pemilik sistem informasi. Yang kedua, pada EAP, dependensi data akan menentukan urutan ideal aplikasi yang akan diimplementasikan. Dependensi data dapat bergantung pada prinsip fundamental, di mana harus mengembangkan aplikasi yang menciptakan data sebelum mengembangkan aplikasi yang membutuhkan data tersebut. Terima kasih. Sekian penjelasan materi dari Lipat Pamungkas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.